Selamat malam buat kita semua. Aku seorang anak yang masih kecil. Bisakah aku mengubah dunia? Mari kita dengarkan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam ini. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan pada malam ini adalah Dipanggil untuk Rencana yang Besar. Ayat tema kita adalah Yeremia 17 ayat 7. Bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di dalam diri setiap orang percaya, ada panggilan Tuhan untuk sebuah rencana yang besar. Cara Tuhan memanggil tiap-tiap orang berbeda-beda. Cara Tuhan memanggil saya mungkin berbeda dengan cara Tuhan memanggil orang lain. Demikian pula Yeremia, seorang muda yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pada awalnya, Yeremia merasa takut dan ragu akan kemampuan yang dimiliki karena merasa masih sangat muda, belum cukup pengalaman. Itu dituliskan dalam kitab Yeremia 1 ayat 5 dan 6. Tetapi firman Tuhan kembali meneguhkan dia. Dalam Yeremia 1 ayat 7 dan 8, firman Tuhan, janganlah katakan, aku masih muda, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Ayat 7. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Ayat 8. Kita juga sebagai anak-anak Pathfinder, walaupun kita masih muda-muda atau bisa dibilang kita masih anak-anak, tetapi Tuhan juga mau kita berbuat sesuatu dalam melayani Tuhan. Tuhan juga mau kita datang kepadanya dan menganggap kita penting. Dalam Matius 19 ayat 14 bagian A, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Luar biasa bukan? Dengan panggilan Tuhan, seseorang akan menerima kekuatan untuk mengembangkan potensi diri di bawah pimpinan Roh Kudus. Dalam memanggil seseorang, Tuhan tak memandang status, tak melihat rupa, tak melihat harta, seperti yang dituliskan dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B. Hati yang rela dan mau dibentuk, itulah yang Tuhan inginkan. Saat seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya hal itu merupakan sebuah panggilan. Tuhan mau memanggil kita untuk menjalankan fungsinya di dunia ini, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Sahabat-sahabat Pathfinder yang dikasihi Tuhan, apa fungsinya garam? Garam itu memberi rasa enak pada makanan. Kita juga harus membawa rasa menyenangkan bagi sesama kita, mulai dari rumah kita masing-masing maupun di lingkungan kita belajar atau lingkungan bermain kita. Jangan jadi anak-anak menimbulkan rasa tidak nyaman bagi sesama kita. Jangan suka rasa kepada teman kita ya. Kristus adalah terang dunia. Sebagai pengikutnya, kita pun dikategorikan sebagai anak-anak terang. Dalam Efesus 5 ayat 8 bagian B, bagaimana kita menjadi anak-anak terang, itu bisa tercerminkan dari perbuatan-perbuatan baik kita. Orang percaya dipanggil untuk menjadi berkat dalam Efesus 4 ayat 1, sekaligus untuk memperoleh berkat dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Contohnya, rajin membantu orang lain, termaksud orang tua kita atau siapapun itu. Juga berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak baik dan mengatakan ya pada hal-hal yang baik. Untuk bisa sukses, jangan takut bermimpi. Ada kalimat bijak menyatakan bahwa ketidakmampuan seseorang dalam meraih suatu keberhasilan bukan karena faktor ekonomi, keterbatasan pendidikan, ataupun status sosialnya. Tetapi lebih kepada ketakutannya dalam menentukan suatu impian atau cita-cita. Bersama Tuhan, impian kita bisa terjawab. Dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita jangan pernah takut untuk berharap atau punya impian besar. Karena dengan memiliki harapan-harapan atau impian-impian besar, kita akan termotivasi untuk berusaha sedemikian rupa untuk mewujudkannya. Tapi ingat dan camkan bahwa
impian tidak akan jadi kenyataan tanpa usaha dan kerja keras. Alkitab menyatakan bahwa dalam segala perkara Tuhan turut ambil bagian dan Allah punya rencana besar bagi kehidupan setiap anak-anaknya. Contoh, keberhasilan Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Itu diawali dari sebuah mimpi yang besar dan proses Yusuf untuk menjadi besar harus diawali dengan masa-masa sulit, berat, dan bahkan sangat menyakitkan. Namun tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang percaya Tuhan dan setia mengikuti Tuhan. Saya percaya semua kita, terutama sahabat-sahabat Pathfinder, punya impian atau cita-cita yang hebat. Mari kita membawa kepada Tuhan dan jangan lupa barengi dengan belajar dengan rajin dan tekun. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita untuk mencapai cita-cita kita. Ada harga yang harus ditebus untuk mencapai impian kita. Apa itu? Berkorban waktu, tenaga, ketekunan, kesetiaan, dan sebagainya. Dalam Yesaya 54 ayat 2, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Tali tanggung jawab, tali kejujuran, tali ketekunan, tali kesetiaan, dan sebagainya harus semakin dipanjangkan, serta diikatkan pada patok-patok yang sangat kuat, yaitu Tuhan gunung batu yang teguh. Go, 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 sahabat Pathfinder, mari kita mengubah hidup kita di bawah tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin.